warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Perhimpunan Indonesia. Jadi, Perhimpunan Indonesia itu adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di negeri Belanda. Dan Perhimpunan Indonesia atau Indisvereniging berdiri pada tahun 1908 yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pendiri dari organisasi Perhimpunan Indonesia ini adalah R.M. Noto Suroto, R. Panji Sostrokarto, dan R. Hussein Jayadiningrat. Lalu, tujuan dari organisasi Perhimpunan Indonesia ini yaitu menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan Indonesia. Dan perlu kita ketahui juga bahwa nama Perhimpunan Indonesia diperoleh dalam proses pergerakan organisasi yang awalnya organisasi Perhimpunan Indonesia bernama Indisvereniging yang kemudian berubah menjadi Indonesia Vereniging di tahun 1925. Dan pada masa ini, organisasi Perhimpunan Indonesia ini dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumatri, J.B. Sintanala, Muhammad Hatta, Sastra Mulyono, dan D. Mangunkusumo. Nama organisasi ini diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia yang disingkat PI. Dan nama majalah mereka juga ikut diganti, dan sebelumnya yang bernama Hindia Putra dan diganti menjadi Indonesia Merdeka. Dari perubahan nama ini memperjelas pilihan ideologi Perhimpunan Indonesia dan identitas nasional para anggotanya. Di samping mengubah nama ini, pengurus Perhimpunan Indonesia juga membuat simbol-simbol baru seperti simbol merah putih sebagai lambang dan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh spiritual mereka. Selain itu juga Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari 4 gagasan telah disetujui pada Januari 1925. Ada 4 gagasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua yaitu partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam satu perjuangan. Yang ketiga yaitu konflik kepentingan antara penjajahan dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik itu ditunjukkan untuk melawan penjajah. Dan yang terakhir yaitu pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dan berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Perhimpunan Indonesia dan pengaruh tokoh Indische Partij terhadap. Sebelum kita mengetahui siapa sajakah tokoh-tokoh Indische Partij yang berpengaruh dalam Perhimpunan Indonesia, perlu kita ketahui apa sih dari pengertian dari Indische Partij itu. Jadi, Indische Partij sebuah partai Hindia atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai yaitu I.F. Dousdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Indische Partij ini memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pergerakan nasional Indonesia walaupun tidak tertera nama.
Indische Partij memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pergerakan di Indonesia. Dan berikut ini tokoh-tokoh pendiri Indische Partij, yaitu ada E.F.E. Dousdekker atau Ernest Franciscois Eugenie Dousdekker, atau juga dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi, yaitu seorang keturunan Belanda yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ia adalah seorang wartawan, penulis sekaligus aktivis politik yang hidup di antara dua identitas. Dan yang selanjutnya yaitu ada Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Kecamatan Pacenangan. Dan Cipto merupakan seorang keturunan priai rendah di Ambarawa, Jawa Tengah yang berhasil sekolah di Stovia, dan Cipto berkontribusi dalam berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian membangun organisasi yang lebih inklusif, yaitu Indische Partij. Dan yang terakhir yaitu ada Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang lahir pada 8 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara ini merupakan aktivis politik, penulis, dan guru yang berasal dari Pakualaman. Ia menyoroti diskriminasi yang tumbuh terhadap kalangan pribumi, terutama dalam bidang pendidikan. Dan organisasi-organisasi ini merupakan anggotanya dari orang-orang Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya keganjilan yang terjadi atau diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama antara orang Indonesia dan Bumiputra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia yang sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumiputra agar kedudukan organisasinya semakin bertambah kuat. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pola perjuangan PI di negeri Belanda, yaitu yang mana semula kegiatannya lebih banyak pada kegiatan sosial, namun berganti dan lebih gencar dalam kegiatan politik. Nah, kegiatan politik ini yang sangat menarik perhatian dunia internasional. Salah satu aksi yang paling dikenal adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut sangatlah berdampak sehingga membuat pemerintahan Belanda merasa terancam dan akan keberadaan organisasi Pergerakan Nasional Indonesia tersebut. Karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan yang sifatnya sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional yang lebih bersifat politik. Dan selanjutnya sifat dari organisasi ini kemudian sangatlah berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-kooperasi, dan pada tahun 1923 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi
deklarasi tersebut memakai kata dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Lalu, pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme yang memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Karena ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda yang dampaknya ide-ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air. Dan para pejuang kemerdekaan Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku bangsa, agama, dan ras. Dan kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan selanjutnya, aktivitas dari Perhimpunan Indonesia semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dan kepengurusannya. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia ini yaitu untuk Indonesia merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama. Mereka juga mendapatkan dukungan internasional sehingga Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional untuk menentang penjajahan. Dan organisasi internasional ini yaitu seperti Liga Demokrasi, Liga Penentangan Imperialisme, dan Penindasan Kolonial. Bahkan, Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia. Contoh dari organisasi yang terinspirasi yaitu seperti organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan JOM Indonesia atau Pemuda Indonesia. Walaupun perjuangan yang dilakukan bersifat internasional, namun dampaknya juga dirasakan dalam lingkup nasional. Baiklah, sekian penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit menambah wawasan dan pengetahuan